Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif dan kali ini kita mau bikin video tentang mobil ini. Ya, ini ada Land Cruiser FJ45LV atau yang biasa disebut dengan nama Kayami. Nah, mobil ini langka sekali, di Indonesia cuma ada 20 unit dan dulu itu punyanya Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Akhirnya dilelang sebanyak 20 unit. Setelah dilelang, kondisinya itu apa adanya dan banyak yang ngebangun sampai akhirnya jadi bagus lagi seperti mobil ini. Iya, ini kondisinya masih sangat bagus. Cakep banget deh. Ini kayaknya catnya, segala macemnya, interiornya, eksteriornya, kayak kakinya, semuanya dibikin bener-bener perfect. Bagus banget tanpa celah. Nah, seperti apa mobil ini? Saksikan terus di vlog ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Sebelumnya kita sudah bikin video tentang Toyota Land Cruiser FJ55 yang mobilnya ada di sebelah sana. Jadi kalau kalian belum nonton, langsung aja ke video sebelumnya dari video ini. Nah, mobil ini itu luar biasa langkanya ya, cuma 20 unit dan ini tahun 1964. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini desainnya apa sih yang beda sama Land Cruiser FJ40 biasa? Yang pertama, dia tentunya lebih panjang. Pintunya ada 4 dan di belakangnya ada 2. Terus V ini itu artinya hardtop, jadi atasnya itu dia bukan soft top ya. Dan FJ45 itu kan artinya dia yang panjang ya. Dia juga punya varian yang mobil bak. Jadi kalau misalkan butuh mobil bak 4x4 zaman dulu ya, Jeep. Nah, ini adalah salah satu pilihannya. Tapi ini kebetulan yang station wagon. Dan ada salah satu varian juga yang cukup langka yaitu FJ43. Dia sama seperti FJ40 cuma bagian belakangnya agak panjang sedikit. Tapi pintunya nggak seperti ini. Kalau kemarin yang FJ55 itu dia ada DNA dari Land Cruiser Prado tahun 96, begitu pula dengan mobil ini. Jadi memang yang ngebangun ini pengen mobilnya dibikin senyaman mungkin, dipakai buat harian enak, otomatis beberapa komponen dari mobil ini diambil dari half cut Toyota Land Cruiser Prado. Nah, kayak contoh mesinnya ya. Kalau mobil zaman dulu itu belum ditarik dari belakang, tapi ini kita tarik di sininya ya. Tarik sini satu, kita lepas. Terus yang sebelah juga dilepas. Oh ya, kita juga ada pernah bikin video tentang Land Cruiser BJ40. BJ itu yang diesel. Linknya bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Oke, ini kita angkat aja. Ini cukup berat. Terus ini agak susah nih bukanya nih. Oke. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini mesinnya menggunakan mesin 1KZ yang sudah pakai turbo. Nah, mesin jadulnya dia pakai mesin 2F 4200 cc dan mesinnya masih disimpan dengan sangat baik. Jadi kalau misalkan pengen dikembalikan ke original itu masih bisa. Dan nanti kita akan coba mobil ini di jalan, jadi nggak usah khawatir. Kita akan rasakan bagaimana impresinya mobil ini. Nah, ini kap mesinnya berat banget dan di sini ada pengaitnya lagi sama ada karetnya. Sebenarnya ini nggak kepake. Jadi kalau FJ itu ada yang bisa kanvas, bisa dibuka kaca depannya ke bawah gitu. Nah, nanti dia ditahan sama karet ini, termasuk juga sama pengait ini, biar nggak goyang-goyang gitu ya. Di mobil ini seharusnya nggak ada, tapi mungkin biar dikasih aksen, biar lebih keren aja. Oke, kita pasang lagi ya. Oke. Oke. Kemudian mobil ini juga aslinya itu nggak ada spion ya. Jadi ada beberapa versi gitu ya, dan kebetulan ini pakai yang versi Australian, jadi spionnya ditaruh sini dan bentuknya kotak. Kalau kita lihat di Google gitu, gue sempat searching, ada yang ditaruh di depan sebelah kiri doang, ada yang ditaruh di sini ya, di apa namanya tempat kacanya, terus bentuknya bulat. Tapi sisanya kayak misalkan lampu depannya, lampu seinnya, terus lampu sein di samping sini, itu semua masih ori-orian. Nah, bumper sendiri, ini masih bumper aslinya. Dan ditambahin winch. Jadi kalau misalkan dipakai buat off-road terus ada yang kejebak atau mobilnya mungkin butuh winch buat keluar dari perangkap gitu ya, dari medan off-road bisa pakai winch ini. Nah, kemudian kaki-kaki dari mobil ini juga sudah mengalami peremajaan ya. Kayak misalkan peleknya ini bawaannya punya Land Cruiser VX. Terus bannya dia menggunakan ban merek C-Max AT Jungle Tracker. Nah, kayak kakinya kebetulan suspensinya masih sama, depan belakangnya masih pakai suspensi yang pakai model per daun ya. Mobil zaman dulu biasa pakai per daun.
Tapi shock breakernya sudah pakai shock breaker Kayaba yang kekinian, dan biar lebih enak dipakai harian dan lebih aman, nyaman, serta hati tenang, paling penting itu adalah remnya. Percuma kalau mobilnya bisa lari tapi nggak bisa ngerem, bahaya, bisa nabrak. Apalagi mobil ini besi semua ya. Jadi kalau orang bilang kuda besi, iya bener. Mobil zaman dulu itu kuda besi. Nggak ada plastiknya sama sekali. Semuanya itu besi gitu ya. Bahkan sampai cover lampu sen aja, itu besi. Emblemnya, ini besi, bukan plastik. Luar biasa, besi-besi semua. Besi sasisnya segede-gede gini, per daunnya, gardannya juga segede gitu ya kan. Kemudian dari samping, yang membedakan dari mobil FJ40 biasa itu ada di bagian pilar ak sininya nih. Dia tuh ada ada lekukannya ya. Mobil zaman dulu kan jarang tuh ada lekukan begini ya. Set. Jadi lurus ke sini ke belakang, dan di tiap panel-panel pintunya itu ada motif-motif seperti ini. Jadi biar besinya itu nggak gampang melenyot gitu kan, harus dikasih begini-begini nih kalau mobil zaman dulu. Terus karena pilar A ke bawahnya ini dia lebih lebar gitu ya, melebar seperti itu. Kalau kalian lihat kaca depannya, itu juga lebih lebar dibandingkan dengan FJ40 biasa. Bahkan posisi wipernya itu yang bagian sebelah kiri itu kayak agak jauh gitu ya. Karena saking lebarnya kacanya, sedangkan untuk wipernya dia masih sama seperti FJ40. Terus ke atas ini dikasih roof rack, dan roof racknya ini juga dipakai buat barang-barang adventure ya. Ada tenda, terus ada awning buat digeser ke kiri gitu ya. Bahkan di belakangnya ini ditaruh genset. Jadi kalau misalkan masuk hutan nggak ada apa-apa, itu bisa langsung nyalain genset. Terus handle pintunya ini masih original, dan sebenarnya ada chrome-nya di sini, cuma chrome-nya udah pada pudar. Sekarang bagian belakangnya, dan kalau kalian lihat ini udah agak sedikit berbeda karena lampu belakangnya ini pakai lampu belakangnya Bandera, Land Cruiser Bandera. Kalau lampu belakang aslinya itu bentuknya itu lebih tipis dan sama-sama vertikal ke bawah, cuman susah banget nyari part orinya. Nah, pintunya sama seperti FJ55, dia bukanya ke samping, dan bempernya pun dia juga pakai besi. Di sini ada untuk towingnya, sama di sini ada untuk narik nih. Luar biasa loh. Kanan kiri tebal banget, besinya ini besi semua ya. Sama kayak kakinya, ini juga kalau kita lihat kondisinya itu bagus banget ya. Kayak mobil baru, padahal ini mobil tua. Dan ada yang menarik di bagian kolong sini ya. Ini ada sebuah kamera mundur yang letaknya tersembunyi di bagian bawah sini. Dan seperti FJ55 yang kemarin kita bikin videonya, ini ada logo 4-wheel drive yang bentuknya sama persis. Terus tulisan Toyota Land Cruiser-nya ini pun juga sama persis. Dan kalau kalian lihat bagian atasnya lagi ya, tadi ada yang lupaan disebutin, ada lift jack di situ. Sama ada lampu LED di atas ini. Jadi kalau buat malam-malam di hutan ada buat penolongnya tuh, ada lampunya. Nah, sekarang kita mau buka pintu belakangnya ya. Pertama, buka yang sebelah kanan dulu seperti ini. Nah, pintunya ini bukanya lebih dari 90 derajat. Kayak gitu. Dan sebelah kirinya, seperti yang FJ55, kita buka dari sini ada tuasnya. Nah, bukanya itu 90 derajat lebih dikit. Ini desain belakangnya seperti ini, dan ini udah ada roll bar-nya di sini ya. Sampai ke sebelah kiri, ini ada subwoofer, dan ini bikinannya rapih banget. Aslinya sih nggak ada sebenarnya, tapi karena biar enak dipakai harian, ini dipasang. Sama ban serepnya itu taruh di sebelah kiri sini. Ya ternyata ban serepnya pas dimasukin itu gedenya luar biasa loh, gede banget. Nah, mungkin teman-teman nanya gitu ya, kira-kira mobil ini harganya berapa sih gitu ya. Jujur aja, dengan kondisi yang seperti ini, gua rasa 1M pun juga nggak akan dilepas sama yang punya. Mungkin bisa 1,5M atau ya nggak tahu berapa ya. Karena ini langka sekali, cuma 20 unit di Indonesia. Dan kalau misalkan mau ngomong Land Cruiser yang langka, sebenarnya ada yang lebih langka lagi, yaitu BJ44LX. Itu punyanya mantan Presiden Indonesia Soeharto. Jadi itu kalau nggak salah dikasih langsung sama Toyota Jepang buat Pak Harto sebagai hadiah. Dan itu unitnya cuma ada 1.600 di seluruh dunia, dan di Indonesia cuma ada satu, warnanya merah. Pernah masuk pameran kalau nggak salah. Ya itu kalau ada unitnya boleh juga tuh kita bikin video ya, seru tuh. Sebelum kita masuk ke dalam, di sebelah kiri sini ada tangki buat bahan bakar, dan ini tidak terkunci sama sekali, jadi terbuka begitu aja. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada orang iseng ya, jadi ya biarin kebuka gitu aja. Dan mobil ini nggak ada tangki cadangannya seperti Land Cruiser sekarang. Nah, kaca belakangnya sendiri ini fix, nggak bisa digeser-geser, jadi nggak bisa dibuka. Yang belakang ini rata. Terus
pintu belakangnya ini bisa dibuka 90 derajat seperti ini meskipun pintunya kecil, dan pintu depannya juga bisa dibuka sampai 90 derajat seperti ini. Jadi buat akses keluar masuk dia lebih mudah. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam, dan sebelum kita masuk ke dalam, nah mobil ini juga sudah direkondisi. Kayak misalkan speedometernya, dashboardnya, setirnya, jazznya, kursinya itu tuh diganti. Ini kursinya pakai kursi jazz, makanya tadi dibilang kok jadi jazznya gitu ya. Maklum, lagi puasa mulut kering, otak juga kering ya. Oke, yuk kita masuk. Nah, ini door trimnya, ini dibikin seperti original. Dia nggak pakai power window, masih model putar biasa. Dan untuk membuka pintunya, itu lucu dia. Ada tuas di sini, dan buat kuncinya, itu kita kebawahin. Nah, itu kunci. Kalau ngebuka, dikatasin seperti ini. Oke. Terus, dashboardnya kurang lebih sama seperti FJ55 kemarin. Cuman kalau FJ55 kemarin itu terlalu lebar, sehingga harus ditambahin plat sebelah kiri. Yang ini nggak perlu. Ini bener-bener pas. Dan yang gue suka, ini posisi duduknya lebih enak lagi dibanding yang kemarin. Nah, mesinnya, kalau kita nyalain ya, itu juga cukup halus. Dan koplingnya, ini luar biasa entengnya. Ini kayak nggak ada koplingnya. Enteng banget, kayak kopling putus, persis kayak gini. Nah, rahasianya adalah, jadi master koplingnya itu diganti sama yang lebih besar. Sehingga fluida yang masuk, olinya itu lebih gede gitu. Sehingga ini enteng banget, Masya Allah. Kayak nggak pakai kopling. Dan di depan sini, ini nggak ada sun visor. Jadi kalau misalkan silau ya, ini dari stiker ini. Jadi nggak terlalu pengaruh amat. Di sini ada pengatur ketinggian kursinya. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi itu rasanya masih bisa diatur gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya seperti apa. Kita matiin dulu ya. Oke. Kenapa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya ya. Hampir kelupaan tadi, di sini tuh ada armrest. Karena ini bawaannya apa namanya, Jazz GK5 kalau nggak salah, kursi depannya. Nah, ini dia punya pintu. Itu yang frame-nya itu tipis banget ya, dan ini besi semua kayak gitu. Nggak ada karetnya cuma ada di bagian sini. Terus kalau kita duduk gitu ya, ini kepala itu hampir mentok. Karena emang kursi sudah diganti. Ini kalau nggak salah pakai kursinya Prado. Terus kakinya juga dengan tinggi 170 cm, kaki masih ada ruang, kepala masih ada ruang, meskipun ini kayaknya kalau kita lompat gitu ya, dang, kenanya besi. Ini sakit. Dan tadi, gue tuh pas berangkat, gue duduk di belakang gini ya. Ini rasanya tuh kursi belakangnya, itu empuk, enak, lega, dan bandingan suspensinya itu masih tolerable. Gue nggak bilang ini empuk, tapi masih enak, masih nyaman. Jadi kalau misalkan pengen jalan-jalan bareng keluarga gitu ya, bareng teman-teman naik mobil ini sih oke banget. Buka lagi nih, bukanya ke atas ya. Nah, harus gitu ya, pakai sound effect ya, cerek gitu ya. Ya, sekarang kita mau jalan dulu pakai mobil ini. Starter ya. Harusnya sih nggak getar kayak gini, karena ini mesinnya diganti mesin diesel. Nah, ini ada seat beltnya ya. Oke, pasang dulu. Nyalain AC. AC-nya ini dingin. Cuma yang seperti gue bilang di mobil kemarin ya, ini kayak defoggernya udah nggak ada, yang buat kakinya juga nggak ada. Jadi buat depan doang. Nah, majuin sedikit. Power window-nya. Ini kacanya agak sedikit berat. Cuma ini koplingnya enteng banget sih, heran. Jadi nggak bisa tilt steering dan teleskopik ya, udah fix posisinya seperti ini. Ya sekarang kita jalan aja. Gue belum pernah naik mobil koplingnya seenteng ini. Ini kayak mobil koplingnya kayak putus gitu ya. Nggak berasa. Masih gigi satu. Dan mobilnya yang tadi gue sempet coba, itu radius putarnya jelek sekali. Jadi buat muter balik, ini mobil agak susah karena ban depannya itu beloknya nggak seberapa. Tapi ya mobil zaman dulu. Kalau di jalan itu halus banget sih mesinnya ya, enak. Dan tenaga juga ngisi. Oke, cuma mungkin rasanya pas kita naik mobil ini, entah kenapa gue ngerasanya kalau ngeliat depan segala macam itu kayak FJ40 yang biasa gitu, bukan yang panjang.
Larinya, remnya juga masih oke, masih Yahoo. Kita kemana nih? Kanan aja. Oh iya, larinya enak banget loh. Wih. Ada armrestnya di sini. Wih. Boleh juga larinya nih. Nah, ini pas kita jalan di kecepatan 50, itu ban MT-nya mulai meraung ya. Ger ada suara itu karena ban MT-nya itu ya, ban MT itu nggak enak sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang bilang Jimny-nya kasih ban MT dong. Kalau dikasih ban MT ya suaranya jadi begini gitu. Ini baru jalan 40 aja dah suara meraung bannya itu udah berasa. Terus shock breaker-nya seperti yang gue bilang tadi, lumayan empuk. Meskipun ya nggak seempuk-empuk mobil sekarang. Body roll-nya segala macem ya, khas mobil-mobil tinggi, tapi setirnya enteng banget. Power steeringnya udah pakai yang punya Prado. Asik ya? Ya kayak FJ55 kemarin gitu. Pas di nyetir gitu tuh rasanya kayak nyetir apa ya? Kayak nyetir truk. Tinggi banget soalnya. Udah gigi 4 aja nih ya, santai gitu ya. Ini kita jalan ke arah Solo nih ya, dari Klaten. Waduh. Ngerem. Oh ya, remnya enak. Ini kalau bablas ngeri juga nih. Platnya besi semua, orang pental itu. Iya. Jadi hardtop ini atau Land Cruiser FJ40 itu sering dibilang mobil penculik ya. Nah, kalau FJ45 karena panjang, jadi yang diculik itu lebih banyak. Wah, semua orang liatin loh di jalan loh dari tadi. Ini mobil apa ini ya, kok hardtopnya panjang? Mungkin beberapa orang akan kira ini hardtopnya di karoseri sendiri, kali dipanjangin sendiri ya. Padahal enggak loh. Dari sananya emang sudah panjang seperti ini. Ini seperti yang gue bilang tadi ya, kacanya tuh lebar. Sedangkan wipernya tuh sama kayak punya FJ40 biasa. Jadi pas kita nyalain seperti ini ya, tuh. Wipernya tuh nggak nyampe ujung. Sampai situ doang. Ini kita kiri langsung ya. Memang ada beberapa orang yang pengen mempertahankan keoriginalitas gitu ya. Pengennya semuanya sama kayak zaman dulu gitu. Baik mesinnya, kopling, setir, segala macem. Cuma konsekuensinya memang kalau misalkan kita mempertahankan seperti itu, kenyamanannya tentu beda gitu ya. Kalau mau dipakai harian buat touring misalnya jambore kemana gitu ya, dengan restorasi yang model seperti ini, diganti mesinnya dengan mesin yang baru, terus dikasih power steering segala macem, memang originalitasnya itu nggak seperti yang gue sebutkan tadi. Tapi untuk dipakai harian ini jauh lebih nyaman. Gue kebetulan pernah bawa hardtop yang masih standar ting-ting ya. Waduh, itu setirnya berat gitu kan. Terus transmisinya nggak enak, koplingnya keras sekali gitu ya. Dan ketika kita pindah ke FJ45 yang sudah direkondisi sedemikian rupa, wah ini nyaman banget. Nyaman banget. Parah nyamannya sih. Nggak seperti bawa mobil tua. Dan nggak gampang loh membuat mobil seperti ini gitu loh. Oke, jadi kita udah jalan-jalan naik FJ45 dan FJ55. Keduanya sama-sama bikin wow gitu ya. Rasanya tuh seru aja gitu deh mobil tua, apalagi mobil yang langka seperti kedua mobil ini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video tentang Land Cruiser FJ55, bisa langsung lihat di deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang punya FJ40 atau hardtop, atau mungkin ada yang punya Kayami juga, bisa langsung komen di bawah gimana rasanya memiliki mobil ini dan merawatnya seperti apa, dan modifikasi apa saja, restorasi yang udah kalian lakukan di mobil ini gitu. Karena pasti seru nih kalau berbagi di kolom komentar ya. Apalagi sekarang komentar YouTube tuh naruhnya di atas gitu, kecil gitu kan. Harus dibuka dulu biar gede, biar scroll-scroll ke bawah. Karena gue tipe-tipe orang yang nonton video itu sambil baca komentar. Itu aja mungkin. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif, terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa nyalakan lonceng karena rencana kita akan bikin video tentang Land Cruiser series. Jadi kita akan bikin video tentang Land Cruiser dari masa ke masa. Karena selama gue di Klaten ini ternyata ada beberapa orang yang punya Land Cruiser zaman dulu gitu. Terutama di daerah Jogja, Solo, Klaten, bahkan sampai Semarang sebenarnya. Itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton. Bye.